Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020, bulan Juni. Saya percaya setiap kita merasakan kasih karunia Tuhan, bahkan penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti ibadah online GBI WCC Balikpapan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat datang dalam ibadah online GBI WCC. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita percaya itu semua karena kasih, karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu yang sempurna atas setiap kami Bapa. Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami rindu ingin menaikkan setiap pujian penyembahan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan Yesus. Sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya dimanapun kami berada, tangan-Mu yang ajaib yang akan melawat setiap kami, yang akan menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita buka hati kita, kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Dia, karena Tuhan sudah begitu baik atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Buat kebaikan-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Yesus, pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus, You're the center of it all, You're the center of it all, Jesus. Oh Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami, berada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, Jesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Jesus at the center of it all.
Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus.
Jesus be the center of my life from beginning to the end. It will always be, it always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Yes, Jesus. Jesus be the center of my life from beginning to the end. It will always be, it always been you, Jesus. Jesus, oh Jesus, Jesus. Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh, you're the center of my life, Jesus. You're the center of it all, Jesus. You're the center of our church. You're the center of everything, oh Lord. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia, sembah Dia, sebab Dia Tuhan Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Haleluya. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kau
sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya, yes. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamat. Mari sambil mengangkat tangan katakan haleluya. Haleluya bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagi anak domba berkuasa selamat. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Haleluya bagi anak domba berkuasa selamat. Bagi anak domba, 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 bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi menaikkan setiap pujian kami. Kami mau menari bersorak bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah siap menari bersorak bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita percaya kita akan mengalami kasih Tuhan pada hari ini, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari alami kasih kebaikan Tuhan yang begitu dalam dan lebar bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan begitu besar kasih
saudara percaya bahwa kasih sudah tercurah atas saya dan saudara? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa yang rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagi Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagi, kau segalanya, kau segalanya bagi, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Oh, kau segalanya bagi kami, Tuhan. Kami mau lebih lagi, Tuhan, menyenangkan-Mu Bapa. Itu kerinduan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan men-scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua dengan cara mentransferkan ke rekening gereja Bank Rakyat Indonesia atas nama GBI Jalan Jenderal Sudirman. Sebelum kita memberikan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu, bahkan perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau.
Mari setiap jemaat yang siap memberikan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat.
24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tatah sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Worship Community Church Balikpapan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Andi Setiawan, CLCC Bandung. Mari sama-sama kita siapkan telinga rohani kita untuk dengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Shalom, apa kabar? Worship Community Church Balikpapan. Saya Andi Setiawan dari CLCC Bandung. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani saudara walaupun baru kita kenal di sini secara online, dan saya harap kita bisa bertumbuh bersama-sama. Salam kenal dari saya dan salam dari jemaat dari Bandung. Saya mau ajak kita belajar firman Tuhan di masa-masa yang tidak mudah ini, di masa-masa yang penuh masalah. Saya tahu setiap kita pasti menghadapi masalah, tapi saya berdoa supaya kekuatan dari Tuhan akan menyertai kita semua. Tapi ada satu hal yang saudara dan saya harus perhatikan di masa-masa ini. Hati kita. Kita harus menjaga hati untuk tetap sehat, karena hati menentukan kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Bahasa Indonesia sehari-harinya bilang ini, jaga hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Di masa-masa yang tidak mudah ini, saudara dan saya penting menjaga hati. Karena hati kita akan menentukan masa depan kita. Kalau hati kita negatif, hidupmu negatif. Kalau hati kita positif, hidup kita positif. Kalau hati kita jahat, hidup kita akan jahat. Kalau hati kita penuh kasih, hidup kita akan penuh kasih. Jadi jaga hatimu baik-baik, karena hati menentukan jalan hidup. Sekali lagi, hati menentukan jalan hidup. Sekali lagi biar ingat, hati menentukan jalan hidup. Nah, dari situlah yuk kita belajar mengenali dulu masalah hati. Mengenali masalah hati. Kalau ada yang bilang, oh Pak, saya tidak punya masalah hati. Saudara-saudara sedang melawan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang hati manusia itu licik. Coba lihat Yeremia 17 ayat 9. Hati manusia tidak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. Saya ulang. Hati manusia tidak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. Bahasa Indonesia sehari-harinya bilang begitu. Jadi kita harus mau setuju dengan firman bahwa bilang ini, ya hati saya seringkali menyembunyikan banyak hal. Saya seringkali berusaha kelihatan baik, tapi hati saya beda. Saya kelihatan baik, tapi hati saya tidak suka sama orang itu. Terlalu parah penyakitnya. Dan saya harap kita mau mengakuinya supaya kita bisa disembuhkan. Karena yang pertama yang saudara harus lakukan kalau saudara mau punya hati yang sehat, sadari dan akui masalah hati kita. Sadari dan akui masalah hati kita. Karena tidak menyadari adanya masalah dalam hati akan menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Matius 12 ayat 33, dari mana kita bisa tahu hati kita punya masalah atau tidak? Alkitab bilang ini, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi buahnya seperti apa, dari situ kita bisa tahu akarnya bagaimana. Amin. Kalau saudara buahnya bermasalah, maka akarnya pasti ada masalah. Hatinya pasti ada masalah. Jadi kondisi hati saudara seperti apa, itu bisa dilihat dari buahnya. Coba kita lihat sama-sama buahnya, oke? Untuk kita bisa mengenali akarnya. Ya, ada 3 akar yang seringkali merusak hati manusia.
Ada 3 akar yang seringkali menjadi masalah dalam hati manusia. Yang pertama akar pahit, 2 akar cinta uang, 3 akar najis. Saya ulang, yang pertama akar pahit, 2 akar cinta uang, 3 akar najis. 3 akar ini yang menurut firman Tuhan seringkali mengganggu hati kita sehingga hidup kita bermasalah. Nah, akar akan menentukan buah. Dari buahnya kita bisa tahu ada akar apa. Coba kita lihat, buah kepahitan. Buah kepahitan itu apa sih? Gosip. Ayo, ada yang suka gosip? Ada yang kalau orang lihat teman kita punya masalah, kita senang ngomongin, atau kita bisa menutupi. Nah, itu gosip. Itu buah dari kepahitan. Fitnah, marah, adu domba. Adu domba, gosip ini termasuk hoax loh saudara. Kalau ada berita apa sebar, berita apa sebar, berita apa sebar. Kalau mau jujur, sebetulnya itu ada akar pahit sini. Karena itu kita senang menyebar berita jelek, berita jahat, berita rusuh. Kita suka adu domba. Jujur saudara, itu karena ada akar kepahitan. Kekerasan, minder, berontak, balas dendam, mengutamakan penampilan. Loh, kok bisa mengutamakan penampilan? Mungkin ada orang-orang yang pernah pahit dulu dihina karena kondisi fisiknya, bentuk fisiknya, atau kondisi keuangannya direndahkan orang. Sehingga waktu kita punya uang, kita mengutamakan penampilan untuk membuktikan bahwa kita berhasil. Supaya jangan diinjak orang. Akarnya dari kepahitan. Percabulan, penyimpangan seksual, itu adalah buah-buah kepahitan. Kalau saudara ada buah ini, percayalah, cepat akui, cepat beresin, cepat periksa, ada akar kepahitan. Jangan biarkan akar itu menguasai hati kita, menghancurkan hidup kita, bahkan bisa membuat kita terhilang dari Tuhan. Yang kedua, buah cinta uang. Buah cinta uang itu apa saja? Takut, khawatir, iri hati, takut uang kita hilang, takut uang kita berkurang, khawatir terus, dan iri hati, nggak senang lihat orang lain maju, nggak senang lihat orang lain dalam kondisi baik, nggak senang lihat orang lain beli barang yang baru. Kita ada iri hati karena kita cinta uang. Rasa nggak aman dan rasa tidak cukup terus kurang, terus nggak bisa bersyukur sama berkat Tuhan. Kita rasa kurang terus. Akibatnya terjebak hutang terus menerus karena nggak bisa mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Tidak jujur dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu karena karena akar cinta uang. Coba cek, ada nggak akar cinta uang dalam diri kita yang membuat kita takut, khawatir, iri hati, rasa nggak cukup terus, terjebak hutang terus, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Yang ketiga, akar kenajisan. Najis nggak selalu bicara cabul. Najis termasuk cabul, tapi najis terutama bicara gini, jahat, kotor, itu dia. Ya, buah kenajisan apa? Rasa bersalah, tertuduh, frustasi. Kenapa? Karena kita tahu ada yang najis di sini. Kita tahu ada banyak hal yang kotor yang kita sembunyikan. Akibatnya rasa bersalah, frustasi, mau menyembah Tuhan nggak bisa plong. Kenapa? Kita tahu ada banyak kenajisan yang kita sembunyikan. Terus kita terikat kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita membenarkan diri, nggak apa-apa lah, namanya juga manusia, wajar manusia mah di mana. Kita membenarkan diri, tapi sebetulnya untuk menutupi akar kenajisan yang ada, karena buah-buahnya begitu jelas kita bisa lihat. Akhirnya kita hidup munafik, pura-pura pakai topeng. Kalau di gereja kayak baik, kalau pelayanan kayak kudusnya luar biasa, tapi kita menyembunyikan banyak hal kenajisan, buah-buah kenajisan. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi, ada akar kenajisan di dalam hati kita yang membuat kita cenderung berdosa lagi, dan terus berdosa lagi. Nah, apa ciri utama dari hati yang bermasalah? Ciri utama dari hati yang punya masalah itu sensitif, mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Perhatiin baik, orang nyapa, bercanda sedikit sama kita, tersinggung. Orang diberkati, tersinggung. Orang lain lebih maju, kita yang tersinggung. Orang lain dipuji, kita tersinggung. Sudah lihat itu? Belum yang langsung memang betul-betul melukai hati kita, baru orang lain dipuji kita tersinggung. Kenapa? Hati kita licik, hati kita bermasalah. Sampai kita nggak suka lihat orang lain senang. Istilahnya begini, kita senang lihat orang susah, kita susah lihat orang senang. Saya ulang, kita senang lihat orang susah, kita susah lihat orang senang. Itu ciri hati yang bermasalah, sensi. Nah, kenapa sih kita bisa begitu? Kenapa kok 3 akar dosa ini bisa begitu menguasai hati kita? Karena yang utama begini, pada dasarnya kita tidak mau
ada Tuhan dalam hidup kita. Kita menolak Tuhan. Waktu kita menolak Tuhan, akar tadi cepat sekali menguasai hati kita. Tapi saya ke gereja, Pak. Hey, yang kelihatan di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di hati. Jadi yuk kita periksa hati. Kalau saudara tidak bermasalah, puji Tuhan. Tapi kalau sampai saudara bermasalah, yuk kita perbaiki. Saya juga bermasalah, saudara. Saya punya masalah terutama dalam akar kepahitan. Jadi saya bisa dikuasai kepahitan, tapi sebagai pelayan Tuhan, saya suka ngomong membenarkan diri, pakai ayat, pakai segala, tapi sebetulnya ada kepahitan-kepahitan. Dan waktu saya mau mengakuinya, baru di situ saya bisa mulai disembuhkan sama Tuhan. Tapi sampai akhir hidup kita, 3 akar dosa tadi akan cenderung terus tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Makanya Alkitab bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dia muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sebab itu menentukan jalan hidup kita. Hati kita menentukan jalan hidup kita. Amin. Nah, saya mau ajak gini, terus jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya apa? Yang pertama tadi, saudara harus mau menyadari, saudara harus mau mengakui. Itu dulu. Saya tadi sudah menyadari dan mengakui di hadapan saudara salah satu akar yang utama bermasalah buat saya, akar pahit. Ya kan? Yang kedua saya, akar najis. Yang ketiga, cinta uang. 3 ini urutannya begitu buat saya. Bagaimana dengan saudara? Apa yang paling bermasalah buat saudara? Sadari, akui. Pengakuan akan mendatangkan penyembuhan dalam kita. Lalu akui di hadapan Tuhan. Akui setelah saudara menyadari, akui di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan saya licik. Coba, kalau saudara ada begitu, Tuhan saya menyembunyikan banyak hal di hati saya. Akui. Lihat, kesembuhan akan mulai terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan mulai merasa lega. Saudara akan mulai merasa diangkat. Akar-akar itu mulai dicabut sama kuasa Roh Kudus. Waktu saudara mulai mau mengakui di depan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yakobus kan bilang begitu. Jadi yuk akui di depan Tuhan. Gak usah khawatir. Dia menerima kita apa adanya. Kenapa Yesus perlu mati buat saudara dan saya di atas kayu salib? Karena kita perlu ditolong. Karena kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Kenapa kok sampai Yesus perlu mati di atas kayu salib? Karena begini, dosa kita memang banyak. Betul nggak? Saya dulu bertobat, saya 30 tahun yang lalu bertobat. Saya pikir Tuhan pakai saya karena saya punya kelebihan. Saya punya talenta, saya radikal, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Setelah 30 tahun saya ikut Tuhan, saya menyadari bahwa begini loh. Saya ternyata nggak baik-baik amat ya. Banyak hal yang saya bermasalah, banyak hal yang saya sembunyikan. Semakin kesini saya semakin menyadari betapa saya sebetulnya tidak layak. Betapa sebetulnya saya punya banyak masalah di hati saya. Punya banyak kelicikan di hati saya. Dan saya semakin menyadari Tuhan itu luar besar, sempurna, maha kudus. Terus gimana? Apakah kita frustasi? Tadi nih, disinilah justru fungsinya salib Kristus buat saudara dan saya. Di atas kayu salib itulah semua kenajisan kita, semua akar pahit kita, semua akar cinta uang kita sudah dipikul Tuhan di atas kayu salib. Sehingga semua kekurangan kita diganti dengan kesempurnaan Tuhan. Jadi yang sekarang bagian kita lagi nih, kita mau menerima karya salib Yesus. Dengan cara apa? Akui dosamu, akui kelemahanmu, akui keberadaanmu, dan bilang di hadapan Dia, Tuhan, aku perlu ditolong, aku cinta uang. Tuhan, aku perlu ditolong, aku dikuasai akar kenajisan. Tuhan, aku perlu ditolong, aku penuh dengan kepahitan kepada mertuaku, mungkin kepada pasanganku, kepada masa laluku, kepada pendetaku, kepada temanku. Kita bisa pahit pada siapa saja. Waktu akar pahit ada di hati kita, kita jadi orang yang sangat mudah tersinggung. Akibatnya kemana-mana kita bikin ribut, kita bertengkar sama sini, bertengkar sama sini, tersinggung sana, tersinggung sini. Yuk datang pada salib Yesus, akui, minta Dia tolong kita, minta Dia tolong kita. Jangan andalkan perbuatan baikmu, jangan andalkan pelayananmu, karena pelayanan dan perbuatan baikmu tidak bisa membuat engkau selamat. Hanya salib Yesus yang bisa mengampuni kita dan membuat kita selamat. Salib Yesus yang bisa memulihkan kita. Akui, ya kan? Sadari dulu, akui aja terus sama Tuhan, akui dan izinkan gini.
karya Yesus menebus kita. Saya kasih contoh sama saudara ya. Waktu saya pahit itu saya merasa dikhianati sama rekan pelayanan saya. Saya merasa dikhianati sama rekan pelayanan saya. Waktu saya sakit, saya 1 tahun gak mau mengakui itu. Dan waktu saya gak mau mengakui, hidup saya yang jadi kacau balau. Saya dipenuhi dengan kemarahan yang akhirnya saya marah sama Tuhan. Saya kenapa orang kayak begitu bisa terus pelayanan? Saya kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan. Masih terus pelayanan. Tapi hati sudah jauh dari Tuhan. Penyembahan gak bisa menikmati, baca firman gak bisa menikmati lagi. Karena penuh penghakiman, penuh kemarahan. Sampai suatu kali waktu saya merenungkan salib Kristus, Tuhan mengingatkan saya begini, bahwa Dia sudah menebus saya. Dia sudah mengampuni dosa saya. Mengampuni termasuk kepahitan saya. Saya bersyukur untuk itu. Dan waktu saya merenungkan ini, Tuhan mulai bukain sama saya. Bahwa begini loh, kamu pun suka mengkhianati aku. Kan saya protes, Tuhan, kenapa kok Dia mengkhianati saya? Kenapa saya sudah sungguh-sungguh kok saya dikhianati? Dan kenapa Tuhan diam saja? Terus Tuhan ingatkan saya begini, bahwa tujuan dari kehidupan ini bukan supaya saya terkenal. Bukan supaya kita kaya. Tujuan kehidupan ini bukan supaya kita menjadi hebat. Bukan. Tujuannya adalah gini, supaya kita menjadi seperti Kristus. Itu tujuan kekristenan. Itu tujuan hidup kita yang tertinggi. Apapun profesinya, tujuan tertinggi adalah ini, supaya kita menjadi seperti Kristus. Dan Tuhan ingatkan saya bahwa untuk belajar menjadi seperti Kristus, kamu perlu menghadapi orang-orang yang tidak seperti yang kamu harapkan. Kamu perlu menghadapi orang-orang yang mungkin melukai kamu. Karena Yesus mengampuni. Menjadi seperti Kristus berarti juga kita belajar mengampuni seperti Yesus mengampuni. Dan kalau kita mau belajar mengampuni, harus ada orang yang perlu kita ampuni, orang yang berbuat salah sama kita. Jadi saya melihat, oh Tuhan izinkan teman-teman saya mengkhianati saya. Kenapa? Supaya saya belajar mengampuni. Kenapa Tuhan izinkan kita iri hati sama orang yang lebih maju dari kita? Supaya kita belajar mengucap syukur dengan apa yang ada. Supaya kita belajar tidak cinta uang. Itu menjadi seperti Kristus. Dan ini yang Tuhan bilang juga sama saya waktu itu. Kamu tahu, kamu merasa dikhianati kan? Kamu tahu, sampai hari ini juga sebenarnya kamu banyak mengkhianati aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan ingatkan saya, kamu sibuk lihat orang lain mengkhianati. Saya sendiri masih suka mengkhianati Tuhan. Besar dan kecil relatif, tapi saya suka mengkhianati Tuhan, melukai hati Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini, tapi aku tetap mengasihimu, aku tetap mencintaimu, dan aku tetap akan mengampunimu. Waktu pengampunan Tuhan, karya salib Yesus begitu luar biasa dibuka di depan saya bersyukur. Saya rasanya, wow, saya yang penuh dengan pengkhianatan sama Tuhan. Sampai hari ini saya diampuni Tuhan, diterima Tuhan, dikuduskan, dijadikan anaknya. Saya bersyukur. Dari situ keluar kekuatan untuk saya bisa mencabut akar pahit saya dan melepaskan pengampunan sama orang-orang yang melukai saya juga. Kenapa saya mengampuni? Karena saya lebih dulu diampuni. Kenapa saya bisa memaafkan yang mengkhianati saya? Karena saya pun mengkhianati Tuhan dan dimaafkan. Sadari, akui, renungkan karya salib Yesus. Izinkan kita disembuhkan lewat karya salib Yesus. Jangan andalkan perbuatan baikmu sendiri. Firman Tuhan yang terakhir bilang ini, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jangan andalkan jabatan pelayanan kita. Jangan andalkan kegiatan kita ke gereja. Jangan andalkan baca Alkitabmu atau hafal ayatmu. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan gini loh. Sadari kekurangan kita. Akui dan terima karya salib Yesus untuk menyembuhkan kita. Itu kehendak Tuhan. Dan biarlah menerima kebaikan Tuhan inilah yang akhirnya akan membuat hidup kita bisa berbuah benar. Karena akarnya sudah benar, buahnya jadi benar. Sekali ulang, kalau akarnya salah, buahnya salah. Akarnya jahat, buahnya jahat. Tapi kalau akarnya benar, hidup kita juga akan berbuah benar. Cirinya nanti suatu kali saudara akan gampang sensi lagi. Saudara akan jadi orang yang mudah mengucap syukur dan mudah memaafkan orang. Amin.
Di masa yang sukar ini sekali lagi, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Tuhan berkati. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur buat jemaatmu di Balikpapan. Aku berdoa buat teman-teman di Balikpapan. Tuhan berkati. Kami mau belajar mengakui bahwa hati kami licik Tuhan, seperti Yeremia bilang. Dan kami parah sekali, seringkali ada banyak penyakit yang begitu rupa ada di hati kami. Kayak mau akui itu, kami mau sadari itu. Dan biarlah karya salibmu boleh menyembuhkan kami. Buatlah kami selalu merenungkan apa yang kami benci, apa yang kami sakiti, apa yang kami menyakiti kami, apa yang melukai kami. Biarlah kami renungkan bahwa itu sudah ditanggung Yesus juga di atas kayu salib. Itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Malu kami, aib kami sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kepahitan kami ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kemarahan kami juga Yesus alami di atas kayu salib. Pengkhianatan yang kami alami juga Yesus alami di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, biarlah salibmu menyembuhkan kami. Salibmu memulihkan kami, membantu kami mencabut akar-akar kepahitan, karena kami tahu Tuhan pun ikut merasakan seperti kami rasakan. Dan Tuhan juga mau mengampuni kami, karena kami pun melukai Tuhan, tapi Tuhan mau mengampuni kami. Buat kami bisa menyadarinya, buat kami bisa disembuhkannya, sehingga hati kami Tuhan boleh sembuh, hati kami boleh sehat, dan boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin menikmati kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara semua. Happy Sunday. Ya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menikmati hadirat Tuhan, bahkan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya firman itu yang mengubah setiap kita, firman itu yang memerdekakan setiap kita. Nah, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti biasa di minggu pertama setiap awal bulan kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya rindu kita mengangkat satu pujian bagi Dia. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat
buat kami. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, saya mengajak kita semua, jika ada yang perlu dibereskan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya beri waktu beberapa saat ke depan. Saudara tundukkan kepala, saudara berbicara kepada Tuhan, Dia Bapa yang baik. Bereskan jika ada yang perlu dibereskan. Kita minta ampun di hadapannya. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur cawan di tangan kanan kita di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu kita mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan.
kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat mujizat kesembuhan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih buat pembebasan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami mengakhiri ibadah kami. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau kerjakan lewat pekerjaan tanganmu, Tuhan buat engkau berhasil. Engkau dibawa naik dan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai berjumpa di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.